Shalom, selamat sore. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah praktik media pembelajaran, dan media yang digunakan yaitu media audio visual atau menggunakan suara dan juga gambar. Nama saya Certi Manopo dari kelas Pak-C semester 7. Di sini terdapat materi yaitu Roh Kudus, dan dalam materi Roh Kudus ini terdapat 4 kegiatan inti. Yang pertama, materi atau membaca dan memahami. Yang kedua, tanya jawab mengenai materi yang telah dibaca. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan bersama. Dan yang terakhir, akan ada tugas tertulis. Materi yang pertama itu mengenai Roh Kudus. Poin-poinnya Roh Kudus, peran Roh Kudus, dan dasar Alkitab. Pertama, Roh Kudus berasal dari bahasa Ibrani itu ruach, dan bahasa Yunani pneuma, yang memiliki beberapa arti, yaitu angin, dorongan dari hati, dan kuasa kudus Allah. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristen dengan Allah. Peran Roh Kudus dan dasar Alkitab. Yang pertama, menjadi penolong, bisa dilihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Yang berikutnya, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita, dapat dalam Titus 3 ayat 5. Yang berikutnya, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh, terdapat dalam Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 22-23. Poin berikutnya, tanya jawab. Terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apa arti dari kata ruach dan pneuma. Yang kedua, dari ketiga peran Roh Kudus, sebutkan salah satu peran yang paling kalian rasakan dalam hidup. Yang terakhir, sebutkan buah-buah roh. Di sini kita ada ice breaking, di mana kita disuruh untuk mencari kata-kata yang berhubungan dengan roh, percaya, kasih, dan pembaruan. Poin yang ketiga itu membuat kesimpulan. Dari materi yang kita baca, itu Roh Kudus berasal dari bahasa Ibrani, dan Roh Kudus ada dalam diri orang Kristen. Serta Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan Kristen. Yohanes 14 ayat 6, pembaharuan dalam hidup kita, Titus 3 ayat 5. Di sini ada tugas individu, itu apa saja peran Roh Kudus dan dasar Alkitabnya, analisis studi kasus yang diberikan, apa yang harus Anda lakukan, dan peran Roh Kudus apa yang terdapat dalam studi kasus tersebut. Dari 9 buah rasa roh, rasa manakah yang paling sulit kita praktekkan, dan berikan alasannya. Tugas ini dapat dikumpulkan di WhatsApp, dapat ditulis dalam selembar kertas secara singkat, dan jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya media pembelajaran ini dapat bermanfaat.